Oke. Halo semuanya, selamat sore pemirsa Cosmic TV dimanapun kalian berada. Balik lagi di segmen Cosmic Discuss and Perspective bareng aku Adit. Dan hari ini spesial, kita bakalan ngebahas salah satu topik yang mungkin akan relate dan gak kalah menarik, yang tentunya bakal membuat teman-teman ngerasa relate nih. Nah tentunya untuk segmen kali ini kita bakalan ngebahas salah satu topik mengenai tentang fashion dan budaya thrifting di kalangan Gen Z. Nah, untuk ngebahas topik ini tentunya aku udah ditemanin salah satu narasumber yang bakal berbagi insight, pengalaman dan perspektif tentang topik ini. Di sini udah ada Adin. Halo Adin, selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik? Baik banget. Oke. Adin boleh dong perkenalkan diri supaya pemirsa Cosmic TV tahu nih, Adin ini siapa sih sebenarnya? Mungkin boleh perkenalan nama, terus apalagi ya, rumahnya di mana? Boleh, silakan Adin. Oke, makasih Kak Adit. Halo teman-teman, halo pemirsa Cosmic TV. Aku Adinda Arifin, akrab disapa Adin. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi Cosmic angkatan 2025 dari Centistra. Oke, ternyata Adin ini merupakan salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2025 Centistra. Halo teman-teman Centistra, mungkin teman-teman Centistra saat ini lagi nonton, boleh dong kirim-kirim salam ya, spam komentar di kolom komentar buat Adin, siapa tahu teman-teman punya salam nih buat Adin. Nah, Adin, gimana nih perasaannya hari ini live stream bareng aku di Cosmic Discuss and Perspective? Mungkin ini first time-nya Adin ya di sini. Luar biasa Kak. Ya, first time. First time ternyata. Gimana, gugup? Oh, jangan gugup ya. Kita bawa santai aja, kita chill aja karena kita bicaranya yang santai-santai aja. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh soal ya, kita kan bakal ngebahas fashion ya. Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh buat ngebahas tentang fashion ini, Adin boleh nggak ceritain sedikit gimana sih sebenarnya sudut pandangnya Adin ya tentang perkembangan dunia fashion saat ini? Ya apalagi di kalangan anak muda ya, Gen Z ya, terkhususnya apalagi yang seumuran sama kita. Gimana nih menurutnya Adin? Apalagi kan sekarang mungkin di lingkungannya Adin sendiri banyak nih teman-temannya Adin yang kayak gayanya kayak gini nih, gayanya kayak gini, beda juga nih yang satunya. Gimana nih menurutnya Adin? Oke, menurut aku, pandangan aku tentang fashion di generasi muda, especially kita Gen Z, itu ada banyak ya Kak. Sekarang ada yang namanya FYP, ada yang namanya trending, dan mostly Gen Z itu pasti ngikutin yang namanya kayak gitu. Betul sekali. 80%-nya lah. Betul. Iya. Jadi untuk trend fashion itu banyak banget. Kalau ditanya itu banyak banget. Ada style-stylenya juga yang kita tahu sendiri Kak. Dan untuk saat ini saya melihat Gen Z itu kalau berpakaian dia menyesuaikan dirinya, kayak bentuk mereka untuk mengekspresikan diri. Oke, jadi menurutnya Adin melalui fashion ini Gen Z ya atau siapapun lah yang memakai itu bisa menjadi sebuah bentuk aktualisasi dirinya untuk nunjukin siapa sih sebenarnya dia. Mungkin Adin bisa nih kasih contoh di kehidupan sehari-harinya Adin kayak gimana sih sebenarnya itu? Di kehidupan sehari-hari kita kan hidup di kota metropolitan kayak Makassar. Gak usah jauh-jauh deh di Makassar. Kalau kita di lingkup kampus aja nih Unhas, kan gak semuanya itu berpenampilan kayak kita. Kayak kita pergi ke Kudapan aja tuh bisa banyak banget ada anak-anak dari Sosum Saintek yang kita bisa tahu mereka ini siapa juga dari pakaiannya. Dari pakaiannya. Karena kayak kalau di Sospol sendiri kan gak ada aturan tersendiri. Aturan khusus ya, betul. Yang penting sopan dan tahu attitude gitu. Jadi menurutnya Adin juga karena ini merupakan sebuah bentuk aktualisasi diri yang kayak nunjukin siapa sih lo sebenarnya. Asik. Jadi kayak walaupun kita udah dari jauh nih, misal kayak kita ke Kudapan atau jalan di lingkungan Unhas, dari jauh kayak kita udah tahu nih, ini kayaknya anak hukum deh, ini kayaknya anak sospol deh. Bahkan menurut aku sendiri nih Adin sebagai anak ilmu komunikasi, kita kan di Ilkom juga terbagi 3 nih ya pembagiannya, ada PR, ada broadcasting, ada jurnalistik. Ini masing-masing 3 pembagian menurut aku sendiri apa ya, kayak kita bisa langsung tahu juga dari cara mereka berpakaian, kita udah langsung tahu ini nih anak PR, ini nih anak broadcasting. Kayak gitu Kak. Betul sekali. Soalnya aku kan masih maba. It's okay. Jadi nanti mungkin Adin bisa ya lebih melek ya, lebih tahu kayak cari tahu lah kenapa kayak gimana sih sebenarnya gaya berpakaian anak-anak PR. Tapi mungkin bener ada gitu. Bener kayak gitu. Mungkin kakak-kakak yang sekarang juga mungkin udah lulus atau mungkin udah semester tua pasti tahu kalau misal di Ilkom sendiri kita tuh punya perbedaan yang membedakan kita dengan anak-anak di prodi atau penjurusannya kita sendiri. Nah,
Adin, kalau apa mengenai tentang tren thrift sendiri ya, sekarang kan banyak banget kayak yang dibahas baik itu di sosial media ataupun mungkin kayak di real life-nya kita yang ngebahas tentang tren thrifting. Nah, terus menurutnya Adin sendiri apakah tren fashion seperti apa sih sebenarnya yang menurut Adin itu disukai sama Gen Z? Trend fashion yang Betul. disukai Gen Z. Kalau dari perspektif aku Kak Adit, Gen Z ini punya idola ataupun kiblat fashion yang mereka ikuti. Oke, Entah itu kiblat artis fashion. ataupun band favorit mereka. Oke. Yang dimana kita tahu kalau ini anak skena nih, ini anak rock, ini anak Oke. edge, dan kita bisa lihat dari ininya mereka, dan sisanya mungkin mereka mengikuti kayak yang aku bilang tadi, tren di FYP. Oke. Jadi menurutnya Adin apa namanya? Untuk perspektif dari Gen Z sendiri, mereka tuh ternyata punya kiblat buat ngikutin kayak aku mau nih kayak gayaku kayak gini, aku mau nih kayak skena-skena gini gitu. Apalagi sekarang yang informasi super cepat ya, apalagi di tren-tren di media sosial banyak banget yang ngebahas tentang tren fashion. Itu pasti Gen Z banyak banget yang ngikutin melalui media sosial ataupun dari FYP-nya mereka. Betul. Nah, lalu kalau menurutnya Adin sendiri, kita kan juga bakal ngebahas lebih banyak tentang thrifting sih sebenarnya. Tapi Adin sendiri tahu kan thrifting? Tahu lah pasti, masa nggak tahu sih. Oke. Kalau Adin sendiri lebih suka thrift atau lebih milih buat beli langsung pakaian baru? Dan kenapa gitu? Thrifting atau beli baru? Betul. Sebenarnya aku ada di tim dua-duanya sih Kak, tapi prefer ke beli yang baru. Karena untuk thrifting sendiri kita tahu banyak sekali dampaknya dan hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum betul sekali. I have my own rules ketika aku mau beli thrifting. Kayak aku melihat cuttingannya, bahannya, dan thrifting itu kan ada banyak ya Kak, ada yang baru kayak orang udah beli tapi dia jual lagi. Kayak itu masih ada rebrandnya, mereka rebrand mungkin itu di setting ulang sama tokonya, dikasih logo lagi, tapi kan kita bisa lihat bahwa baju ini masih fresh. Nah, biasa aku ngambil kategori baju yang seperti itu Kak. Oke, jadi walaupun sebetulnya Adin juga sebagai Gen Z yang tetap nge-thrift ya, tapi tetap punya aturan ya buat kayak ngebeli pakaian thrift itu sendiri, kayak misal dari cuttingannya kah, atau mungkin kayak dari kelayakannya. Kan nggak mungkin ya kita beli pakaian thrift tapi modelnya atau penampilan dari thrift itu kayak nge-thrift banget, thriftnya nge-thrift banget gitu, paham lah maksudnya ya. Nah, terus biasanya kalau Adin sendiri untuk kan tadi bilang juga ya ngebahas tentang rules. Nah, kenapa sih Adin punya sebuah batasan untuk thrift itu? Kenapa Adin sendiri punya aturan untuk milih thrift itu? Oke, punya batasan karena kita tahu thrifting ini bukan hal yang kita bisa lihat prosesnya secara langsung. Betul. We never know ini sumber bajunya dari mana, mungkin dari luar negeri, dan kita harus mikirin dampak kesehatan menurutku Kak. Betul. Kesehatan, terus latar belakangnya ini barang dari mana begitu. Ya sih, aku juga pernah baca sih sebetulnya Adin, kalau ternyata beberapa thrift yang masuk di Indonesia itu kayak kan dari luar negeri ya, kebanyakan thrift yang masuk di Indonesia itu banyak ternyata dari thrift yang masuk itu yang kayak kita nggak tahu nih ini yang pakai siapa gitu. Sorry to say, kayak apakah orang ini dulunya pembersih gitu orangnya, sorry to say, bahkan tapi bisa berpenyakit. Iya betul, kan kita nggak tahu ya datangnya thrift itu dari mana. Lalu selain itu kan sebetulnya banyak sekali aspek yang kayak bisa jadi bahan pertimbangan untuk kita milih thrift, baik itu dari kesehatannya atau dari kelayakan thrift itu sendiri. Tapi kan ada juga nih sebetulnya dampak untuk lingkungan. Kan kita tahu ya kalau ternyata thrift itu juga mungkin ya bisa menjadi salah satu penyumbang sampah di dunia gitu, karena banyaknya penggunaan pakaian yang mungkin sudah tidak layak pakai dan ternyata tidak dikelola dengan baik, ataupun kemudian dari pakaian-pakaian itu kemudian di thrift. Nah, menurutnya Adin sendiri melihat dari aspek lingkungan, seperti apa sih sebetulnya thrift itu untuk aspek ini? Firstly kita tahu kan thrift ini maksudnya baju ini itu adalah jenis sampah yang susah untuk didaur ulang. Betul. Jadi ketika kita melakukan aktivitas thrifting, sama saja kita ikut kampanye lingkungan. Betul. Dalam hal ini 3D, reduce, reuse, recycle, reuse, kita menggunakan ulang, jadi kita bisa mengurangi dampak
penyebaran sampah seperti itu Kak. Oke, jadi walaupun sebetulnya banyak ya berita yang beredar kayak ini thrift itu sebenarnya kayak penyumbang sampah terbesar loh, enggak yang besar banget juga sih sebenarnya, tapi besar juga dampaknya buat lingkungan. Tapi dari itu. Tapi ternyata ketika kita melek gitu buat ketika kita melek buat menggunakan thrift, sama saja kita tuh sedikit demi sedikit mengurangi dampak dari lingkungan itu dengan menggunakan kembali pakaian-pakaian thrift itu. Tapi apakah menurutnya Adin ada batasan untuk kita menggunakan thrift itu supaya juga nggak berlebihan gitu? Menurutnya Adin sendiri gimana? Iya, menurutku juga Kak, kalau misalnya kita selalu bergantung dengan beli-beli thrifting dan pada akhirnya juga bakal numpuk jadi lemari. Betul. Itu kan sama saja kita melakukan konsumtif. Kita konsumtif tidak memilih dan sama aja mengoleksi sampah. Jadi menurutnya Adin nih ya yang bisa aku tangkep, walaupun kita secara tidak langsung mengikuti kampanye untuk mengurangi itu, tapi kalaupun porsinya ya kita bisa handle, kita bisa tahu kayak seberapa konsumtif sih sebenarnya kita perlunya gitu. Itu jauh lebih baik, karena kalau misal pun belinya kebanyakan kan bakal numpuk juga ya. Oke, betul. Dan kalau kita lihat dari dua sisi Kak, tadi dampak kesehatan dan lingkungan itu balik lagi ke diri kitanya aja, bijak-bijak. Betul. Karena semuanya ada sisi positif dan negatifnya. Betul pasti. Sekali, setuju banget. Nah, terus menurutnya Adin sendiri, apakah Adin punya solusi nih buat teman-teman yang mungkin kayak mereka tuh sebenarnya tertarik gitu, atau mungkin teman-teman itu kayak mau mencoba untuk nge-thrift, tapi karena sudah baca artikel atau hal-hal yang mungkin kayak menurutnya mereka negatif gitu tentang thrift ini, sehingga mereka memilih untuk tidak nge-thrift, padahal kan ada sisi positifnya juga. Nah, apakah dari Adin punya solusi gitu atau punya dorongan buat teman-teman kayak coba aja gitu? Menurutnya Adin sendiri gimana? Menurut aku kita thrifting itu sesuai kebutuhan aja Kak. Kalau kita beli thrifting itu kan juga tidak pasaran ya modelnya. Betul. Karena dari luar negeri. Betul. Jadi beli sesuai kebutuhan dan tips dari aku jangan beli yang modelnya itu sama kayak barang-barang yang ada di yang market. Ya betul. Jadi kan juga beberapa waktu yang lalu juga sebetulnya aku lihat juga nih di ada salah satu publikasi ya, video pendek gitulah yang kayak promosi thrift, kayak ternyata dari thrifting itu mereka cuman ngejual memang produk-produk yang nggak ada samanya gitu. Dan menurut aku juga ini juga bisa menjadi salah satu nilai tambah buat teman-teman yang mungkin mau memulai usaha thrifting, kan kita nggak tahu ya. Coba buat nyari thrift yang memang nggak ada samanya gitu, unik bener. Gitu. Dan kalau kita di toko thrift itu juga kan jarang ya yang kayak jenisnya sama, kayak di sini digantung beda, di sini beda lagi. Betul sekali. Jadi pintar-pintar aja dalam mix and match. Betul sekali. Oh, terkait mix and match nih, apakah menurutnya Adin sendiri mix and match itu punya pengaruh ketika kita kayak harus nge-thrift nih supaya kita punya banyak koleksi buat buat mix and match fashion itu, atau mungkin kayak ya udah pakai yang ada aja? Kan biasanya orang milih buat nge-thrift karena buat nekan biaya juga buat konsumsi fashion. Nah, menurutnya Adin sendiri, apakah kita harus beli yang baru atau tetap nge-thrift tapi kayak ya udah, atau justru kayak pakai yang ada aja gitu? Balik lagi ya Kak, kita batasin, beli dibatasin, thrifting juga dibatasin. Kalau personally aku tuh mandang berpakaian itu sebagai seni, kayak mana kita memadukan outfit yang ada, kayak warna ini di mix and match dengan ini. It's like a color palette. Jadi kayak kita memadukan sesuatu sehingga menjadi satu set yang enak untuk dilihat. Walaupun nggak mungkin nggak semua orang punya selera yang sama ya sama kita gitu. Oke. Jadi walaupun kayak lalu menurutnya Adin sendiri, apakah memang untuk mix and match itu kita harus punya banyak pakaian nih, atau nggak perlu sih sebenarnya menurutnya Adin? Nggak perlu sih Kak, karena kalau mix and match itu kan dari artinya aja kita mencocokkan dan menggabungkan. Jadi nggak kalau kita beli nih, kita biasa beli satu set, itu kan susah buat di mix and match karena kita bakal tahu ini pasangannya ini, jilbabnya sama ini. Kalau kita beli thrifting kan itu model mostly-nya kalau di thrifting itu kayak sweater, vest dan celana yang memang bisa kita padukan karena modelnya itu kayak tadi rare, jarang ya. Jadi karena adanya mix and match itu juga, karena juga didukung sama adanya thrift ini, tentunya bisa nih ngedukung teman-teman yang mungkin mau ningkatin gaya fashionnya
jauh lebih oke dan unik gitu dibanding yang lain, karena banyak dari thrift itu yang kayak nggak ada samanya gitu. Oke, paham. Kan dari luar negeri kan ya, Pak. Betul. Nah, terakhir nih buat teman-teman yang mungkin lagi nonton live streaming sekarang, nah menurutnya teman-teman sendiri apa sih yang perlu kita perhatikan supaya tren thrift ini tuh tidak cuman sekedar FOMO aja gitu, atau yang kayak ya udah selesai kayak singkat selesai gitu dan hilang gitu. Nah, menurutnya teman-teman, apakah dari tren ini juga bisa membawa dampak yang positif atau justru sebaliknya? Kita butuh perspektif dari teman-teman di kolom komentar, karena kolom komentar sudah kita buka dari tadi, jadi tinggalkan komentarnya buat teman-teman. Nah, dan ternyata nggak terasa kita udah sampai di penghujung live kita untuk segmen Cosmic Discuss and Perspective sore hari ini untuk episode Fashion dan Budaya Thrifting di kalangan Gen Z. Nah, aku juga mau ngucapin banyak terima kasih tentunya buat narasumber kita Adin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada segmen dan live streaming kita pada sore hari ini. Dan tentunya buat teman-teman pemirsa Cosmic TV yang sudah mendengarkan dan menonton kita dari tadi. Tentunya juga buat teman-teman backstage di belakang layar, yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Terima kasih semuanya. Dan sampai jumpa di Cosmic Discuss and Perspective episode selanjutnya. Bye-bye.